Karena saya yakin bahkan not even beliau ya, pasti itu dapat kayak apa semacam nggak ada tuh kepikiran beliau tuh bikin ibu kota di IKN tuh nggak ada. Saya yakin banget itu adalah pikiran orang atau pikiran pihak lain yang benar-benar didoktrinasikan yang membuat kayak beliau itu wow nanti akan jadi legasi saya ya. Ya udah saya bikin lah gitu. Legacy itu bukan aspek-aspek fisik, karena aspek-aspek fisik itu mudah sekali hancur dan mudah sekali mangkrak. Legacy itu adalah bagaimana bisa membangun manusia Indonesia itu menjadi manusia Indonesia yang berakhlakul karimah. Itu legacy terbesar dari pemimpin negara ini. Untuk baru kali ini saya setuju dengan Luhut ya, bahwa orang-orang toksik itu nggak boleh masuk dalam pemerintah. Setuju saya, setuju berat. Cuman masalahnya yang tidak toksik itu berapa orang tinggal di Indonesia ini pejabat publik ya yang tidak toksik. Tapi sebelumnya Dok, toksik itu apa sih kalau misalnya kalau kita lihat dari perspektif kedokteran itu? Apa toksik gitu? Toksik itu adjektif ya. Jadi toksik kan sebenarnya maunya dia tuh toxic person ya. Nah toxic person itu kan gampang aja sih sebenarnya. Kalau kita mau pakai ukuran apa? Kalau saya ukurannya akhlak kan gitu ya. Orang yang toksik adalah orang yang tidak berakhlak. Kan? Orang yang tidak bisa menjaga imannya. Ini tanyakan Erick Thohir tuh. BUMN itu akhlak semua itu. Akhlak mulia. Saking akhlaknya foto dia di mana-mana. Termasuk di ATM segala. Orang yang toksik adalah orang yang tidak punya akhlak, ya kan? Orang yang toksik, orang yang suka korupsi kayak gitu. Iya kan tidak berakhlak tuh manifestasinya kemana-mana kan? Yang dia senang banget. Nah, tapi secara literal toksik itu beracun. Toksin, ya. Kata bendanya toksin. Toksik itu adjektif kan, kata sifatnya. Jadi toksin maksudnya itu adalah racun. Tokso itu racun. Ya. Jadi toxic person adalah orang-orang yang beracun. Maksudnya beracun tuh orang-orang yang akan meracuni lingkungannya tahu kita gitu racun, kan. Dasar dia racun. Bukan racun dalam pengertian ular berbisa, tapi racun itu adalah memberikan pengaruh negatif pada lingkungannya kan, toksik itu. Kayak saya minggu lalu bilang kan, sebenarnya kata-kata kalimat Pak Luhut tuh benar banget, tetapi dipotong. Karena Pak Luhut tuh kayaknya bilangnya gini deh. Pesan kepada Pak Prabowo, jangan apa tuh namanya, jangan rekrut orang toksik di pemerintahan Anda, karena seperti Jokowi kemarin, karena pemerintah sudah terlalu banyak orang toksik, jadi jangan nambah lagi toksik, nanti hipertoksisitas nanti beracun semua nih seluruh negara. Jadi saya baru kali ini ya kita setuju sama kata-kata beliau. Cuma saya khawatir kalau misalnya kriteria jangan orang toksik itu dia nggak bisa lagi cari pejabat publik yang berasal dari partai politik jangan-jangan ya. Karena semua udah keracunan ya. Semua udah keracunan ya kan. Kita pembuktian terbalik ya kan. Bukan keracunan, terkontaminasi ya. Gitu karena racunnya cuma satu, yang lainnya terkontaminated. Jadi kalau misalnya ada yang marah, kita tinggal bilang, coba tunjuk tangan di antara kalian orang-orang partai politik mana yang kalian tidak toksik, yang tidak terkontaminasi oleh racun. Apa racun korupsi ya kan? Racun vested konflik of interest ya kan, racun menyalahgunakan jabatan ya kan, kira-kira mana coba? Nah kalau kalian mengatakan bahwa kalian tidak terkontaminasi, bahwa nggak benar kata Luhut itu, tapi bisa-bisa semua pejabat publik itu toksik semua itu.
Kalau ini saya nggak seksis ya. Satu tuh tadi yang tidak, orang yang toksik adalah orang yang tidak punya akhlak, kalau tidak mampu menjaga akhlaknya. Kedua adalah yang terkontaminasi dengan 3T. Masalahnya 3T itu seksis ya, harta, tahta, wanita. Nah kalau pejabatnya perempuan jadi gimana? Harta, tahta, dan tuyul. Harta, tahta, tuyul. Jadi 3T itu adalah manifestasi dari terkontaminasinya orang menjadi toxic person kan gitu. Nanti ada lagi kan perilaku seperti apa? Harta, tahta, hewan melata ya kan. Kita kan hewan melata kan, vertebrata kan, bertulang belakang kita kan. Karena tuyul itu masuk harta ya, jadi harta tahta, gitulah gitu. Itu sebenarnya indikatornya. Jadi ya silakan para pejabat publik itu melakukan survei. Apakah Anda harta itu artinya means korupsi, ya kan? Tahta itu Anda mengambil jabatan itu dengan cara-cara yang tidak berakhlak, misalnya. Ya gitu-gitulah ya. Kemudian Anda gitu kan, hewan melatanya bagaimana nih gitu kan, seperti itu. Jadi lihat deh manifestasi dari itu. Nggak akan ada yang lulus dari survei tersebut. Oke, Dok. Tadi kalau IKN dokter kan udah bilang itu nggak akan lanjut nih barangnya kan. Kayak Forest City. Kayak Forest City, gampang aja, yang paling deket lah. Kalau makan, ya terrealisasi tapi pasti tidak full ya kan? Mungkin sebulan, 2 bulan kali sampai orang lupa. Janganlah pokoknya. Pokoknya sampai orang bisa dilupakan. Iya, sampai orang lupa. Iya kan, bisa program bisa dilupakan. Nah, kalau rekrutmen orang toksik ini, jangan rekrutmen pemerintah ini, gimana menurut dokter ininya? Pandangannya? Kan ada gini, toksin itu kan suatu racun. Yang disebarkan oleh sesuatu gitu kan, suatu entitas, apakah itu manusia dan sebagainya. Nah, kemudian masalahnya yang keracunan itu bukan kan racun bersifat meracuni dan ada objek yang keracunan. Nah, masalahnya yang keracunan kan ada 2 nih kalau kita lihat ya. Yang keracunan satu adalah pejabat-pejabat sekitarnya udah terjadi kontaminasi, lalu rakyat pun juga keracunan. Nah, ini yang repot ini. Dimana kita akan memilih calon yang tidak mengalami keracunan itu. Ya sebenarnya sih kalau pakai indikator yang tadi saya bilang, akhlak gitu ya, sebetulnya masih jauh lebih banyak orang Indonesia. Dari 278 juta rakyat Indonesia tuh jauh lebih banyak yang berakhlak mulia. Tapi umumnya mereka tidak punya akses kepada kekuasaan. Nah, masalahnya di situ. Begitu sudah punya akses kekuasaan, akhlaknya udah turun. Kayak yang dibilang sama Profesor Mahfud kan. Kalau gimana Prof Mahfud bilang, kalau deket sama istana atau masuk ke istana, apa tuh? Jadi iblis. Orang baik pun, malaikat pun bisa jadi iblis. Malaikat pun bisa jadi iblis. Jadi berarti pusat toksinnya dari mana tuh? Iya. Jadi sebenarnya Luhut keliru dalam konteks itu. Karena dia bilang jangan merekrut orang toksik, ya kan? Padahal toksifikasi, proses pentoksikan itu ada di istana. Intoksifikasinya. Iya, ada di kabinet kan gitu. Jadi justru kalau orang toksik masuk tambah toksik pantisnya. Orang yang tidak toksik masuk ya toksik juga, keracunan juga. Karena kontaminasinya kuat itu kan. Berarti benar, seharusnya memang benar tuh istana dibangun di IKN ya. Siapapun juga yang masuk ke istana sebagai pejabat yang ada di istana, mulai dari yang pucuk pimpinan sampai yang di level berikutnya, itu memang harus dikunci di IKN ya. Oh, biar nggak kemana-mana. Iya, kemudian DPR juga ya. Harusnya kan, karena kan itu pusat toksiknya ada di situ ya. Jadi biar mereka untuk detoksifikasi mereka sana ke IKN, dilarang terbang kemana-mana, di IKN aja. Didetoksifikasi dulu, pemurnian, karena hawa di hutan yang katanya kan nanti kotanya itu akan menjadi kota hutan begitu kan. Nanti terjadi detoksifikasi. Nah, kemudian ya sudah, mau terus di situ apa mau balik lagi ke Jakarta, mau mengubah rencana dari Jakarta pindah ke IKN, balik lagi. Saya rasa nanti sekian tahun lagi balik lagi tuh peraturan. Ya, jadi saya kira nggak sekian tahun nih, tahun depan udah balik kayaknya. Jadi seremonialnya 2024 dipaksa oleh Presiden Jokowi ya. Biar dia maunya dikenang orang ya. Dikenang orang sebagai presiden yang bikin masalah ya. Karena saya yakin bahkan not even beliau ya, pasti itu dapat kayak apa semacam, nggak ada tuh kepikiran beliau tuh bikin ibu kota di IKN tuh nggak ada.
Saya yakin banget itu adalah pikiran orang atau pikiran pihak lain yang benar-benar didoktrinasikan, yang membuat kayak beliau itu, wow, nanti akan jadi legasi saya ya. Ya udah saya bikin lah gitu. Wow, nanti akan jadi legasi saya. Tuh. Tuh. Suaranya muncul jadinya. Jadi legacy ya memang betul. Jadi legacy itu bukan aspek-aspek fisik, karena aspek-aspek fisik itu mudah sekali hancur dan mudah sekali mangkrak. Legacy itu adalah bagaimana bisa membangun manusia Indonesia itu menjadi manusia Indonesia yang berakhlakul karimah. Itu legacy terbesar dari pemimpin negara ini. Dengan apa? Dengan memberikan contoh dari dirinya sendiri. Orang yang punya akhlakul karimah itu pasti orang yang jujur. Kan punya 4 sifat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kan, jujur, ya, cerdas, kan, sidik, cerdas, fatona, ya kan, amanah, terpercaya, tablik itu mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran dan gagasan. Tablik, amanah, sidik, fatona. Ya. Tablik, amanah, sidik, fatona. Nah, gitu. itu yang diteladankan oleh pemimpin sehingga menghasilkan rakyat yang berakhlakul karimah. Nah, dari situlah legacy itu muncul, sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dibangun itu benar-benar berlandaskan kepada asas kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Itulah legacy yang akan dikenang nggak cuma ratusan tahun. Ada sebuah pemimpin besar di suatu ketika di Indonesia 1000 tahun yang lalu. Wah, itu akan jadi cerita legenda yang luar biasa.